dari mahasiswa Program Studi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. cari tas. Dikirimkan nih. Oke, di sini saya akan membacakan hasil wawancara kami dengan Pak Iwan. Jadi di sini kami mewawancarai Pak Iwan tentang bisnis beliau yang telah berdiri hampir 15 tahun. Biasa ya, di awal kami bersapa dulu terlebih dahulu, menanyakan kabar, apakah baik-baik saja gitu ya, seperti itu. Kemudian kami masuk ke pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah perusahaan ini turun-temurun? Beliau menjawab, tidak, menciptakan sendiri, bukan turun-temurun. Bisakah Anda menjelaskan mengenai sejarah atau latar belakang kapan bisa mendirikan bisnis ini? Narasumber, tahun 2005 ingin memiliki perusahaan dan juga ingin menciptakan lapangan pekerjaan.
Jadi pada saat itu mulai menciptakan makanan yang terinspirasi dari orang lain yang berhasil membuat perusahaan yang dengan jenis makanan ringan. Kemudian pewawancara, barangkali ada visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Jika ada, bolehkah jelaskan? Narasumber, untuk memperdayakan masyarakat di sekitar yang tidak mempunyai pekerjaan. Pewawancara, dan apa tujuan mendirikan usaha ini? Narasumber, ingin memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Pewawancara, produk apa yang ditawarkan ke konsumen? Narasumber, makanan ringan yaitu morling atau cimol kering dan citruk. Pewawancara, sudah berapa lama perusahaan ini berdiri? Narasumber, kurang lebih sekitar 15 tahun. Pewawancara, barangkali bolehkah menyebutkan modal untuk mendirikan usaha ini? Waktu pertama kali, narasumber, kurang lebih 350. Pewawancara, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan ini? Atau apa yang dilakukan sementara? Pasti banyak usaha yang sama seperti yang kamu punya. Narasumber, yang ingin dicapai yaitu meningkatkan pemasaran, meningkatkan kualitas, berinovasi, menjaga pasar. Pewawancara, bagaimana strategi yang dilakukan terkait bisnis yang dijadikan ini? Narasumber, berinovasi, meningkatkan kualitas, menjaga pemasaran. Pewawancara, dalam bisnis ini apakah Anda mengalami keuntungan atau kerugian? Jika ada, bisa Anda sebutkan? Narasumber, keuntungan, bahan baku mudah didapat, penjualan mudah yaitu dengan mengirim ke pasar-pasar, itu adalah keuntungannya. Kemudian kerugiannya, banyak barang sisa dari pasar, harga bahan baku naik tetapi harga penjualan tidak bisa ditingkatkan. Pewawancara, apakah selama ini kamu mengalami permasalahan? Jika ada, boleh disebutkan? Narasumber, permasalahannya yaitu harga bahan baku tidak stabil, di pasar terdapat pasang surut, kadang rame, kadang tidak. Masalah karyawan, misal ketika musim panen, karyawan lebih memilih ke sawah untuk panen daripada bekerja di pabrik. Pewawancara, di perusahaan ini apakah terdapat karyawan? Jika ada, apa saja peran mereka dan ada berapa? Ada kurang lebih ada 20 orang. Yaitu 1 orang membuat adonan, 2 orang menggoreng, 7 orang memotong morling dan citruk, 10 orang membungkus atau mempacking barang. Pewawancara, bagaimana cara memasarkan produk ini kepada konsumen? Narasumber, dijual ke pasar, ke grosir, ada juga yang langsung membeli ke pabrik. Pewawancara, apakah Anda memiliki toko online shop? Tidak. Narasumber menjawab tidak. Pewawancara, rata-rata pengiriman ke daerah mana saja? Narasumber, Priangan Timur. Pewawancara, sejauh mana produk ini berkembang? Ke daerah mana yang paling jauh? Narasumber, paling jauh Pangandaran, Bandung, Garut. Pewawancara, bagaimana respon konsumen terhadap usaha yang Anda miliki? Narasumber, sangat baik. Pewawancara, apakah tertarik membuka cabang dalam usaha ini? Jika belum ada cabang. Narasumber, tentu tertarik tetapi belum terrealisasikan. Pewawancara, harapan untuk masa depan? Harapan untuk masa depan tentang usaha ini menurut Anda apa? Narasumber, lebih maju, dikenal luas, dan dapat dipasarkan ke berbagai daerah. Nah, jadi itu adalah hasil wawancara kami dengan Pak Iwan. Jadi perusahaannya berdiri tahun 2005 sampai sekarang, memiliki karyawan kurang lebih dari 20 orang. Tadi itu udah dibagi-bagi ya, bagi-bagi tugas. Kemudian beliau belum mempunyai toko online shop, belum membuka cabang. Kemudian tujuan dari beliau mendirikan perusahaan ini yaitu memberikan
lapangan pekerjaan bagi yang belum memiliki pekerjaan, dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kehidupannya dan keluarganya. Jadi sekian dari saya. Itulah hasil wawancara kami dengan Pak Iwan, pengusaha yang